Oke. Sayang, selamat kerja ya. Akhirnya kamu kerja juga di stasiun TV. Kerjaan yang kamu pengen dari dulu kan? Sayang, sayang, kok diem aja? Aku kan ngajakin ngobrol dari tadi. Aku masih nggak nyangka tau nggak. Akhirnya bisa juga aku kerja di sini. Lebay banget. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu. Kalau kamu udah beres, kabarin aku ya. Dadah sayang. Mbak, Mbak ini siapa? Mau kemana? Oh, kenalin Mbak. Saya karyawan baru di sini. Oh, pantes gak pernah lihat. Mbak, ini kok masih sepi ya? Kalau karyawan baru emang biasa datangnya pagi. Ya iyalah masih sepi. Mbak, kalau pagi-pagi sendirian kelayapan di sini, hati-hati. Maksudnya? Saya tuh suka kasihan sama karyawan baru di sini, Mbak. Mereka tuh biasanya nggak tahu kalau di sini tuh serem. Apalagi di sini banyak benda-benda keramat yang dibawa dari tempat syuting. Benda keramat, Mbak. Iya, di sini tuh ada jam antik, batu akik, jimat, macam-macam deh, Mbak. Banyak. Belum lagi, mereka tuh suka syuting film horor. Film horor. Lah, emang Mbak nggak pernah nonton apa? Mereka tuh suka bikin film tuyul, kuntilanak, sundel bolong. Wah, semuanya. Apalagi kalau ada tempat syuting tuh suka apa itu namanya? Penunggunya itu suka ikut ke sini. Makanya, Mbak, hati-hati. Ya udah, saya masuk dulu ya, Mbak. Emang kerja di sini juga ya? Lantai berapa? Lantai 4. Kalau gue lantai 7, Mbak. Oh ya, kenalin. Nama gue Via. Anak baru sini. Kok gue gak sadar dia turun? Permisi. Selamat pagi. Halo. Kok sepi banget? Masa sih gue kebagian? Mbak? Misi?
Mbak, misi. Misi. Mbak? Mas? Mas? Mbak? Permisi. Halo? Ah, kenalin nama saya Via. Saya kalau jam segini tuh emang masih sepi ya Mas di kantor. Mas dijawab dong. Ah, disuruhnya datang jam segini. Tapi masih sepi aja kayak kuburan. Gue di mana nih? Ini tuh tempat kerja, bukannya tempat buat tidur. Enak banget lo tidur di sini. Rani? Wah, lo kenal banget sama lo, Ran. Lo ikut ke ruangan gue sekarang. Lo produser di sini, Ran. Gila lo. Gak nyangka teman sekelas gue ternyata punya karir bagus banget. Duduk. Ternyata gak kemana-mana ya. Dulu kita teman sekelas. Dan sekarang malah satu kantor. Ya tapi gue bukan cuma sekedar teman sekelas lo. Maksud lo? Gue ini bos lo. Dan lo itu anak buah gue. Lo harus inget itu. Iya, gue ngerti kok. Ajarin gue ya. Lo tuh bukan kuliah, di sini lo kerja. Gue bukan dosen lo. Iya, Ran, gue ngerti kok. Lo masih kesel kan? Ya sorry deh, Ran. Gue minta maaf. Kalau dulu gue sama anak kasar yang ngebully lo. Gak ada urusannya. Sekarang itu yang jelas gue itu bos lo. Dan lo harus ngikutin semua yang gue suruh. Oke. Itu kerjaan gue. Bukan. Kerjaan lo sekarang lo harus bikin kopi buat semua anak di kubikel lantai 7. Misi, Mas. Ini kopinya. Kan gue ngitanya duluan. Kopinya ke belakangan. Lama. Oi, kan gue bilang nggak pakai gula. Ini apaan? Manis ya, Mas? Coba aja. Ketukar kali, Mas. Tuker ketuker. Makanya kerja pakai mata.
Ini baru kopi. Gimana naskah program? Saya pecat lo. Maaf ya Mas ya. Ya udah buruan tuker. Iya. Mbak, ini kopinya ya. Silahkan. Tunggu. Sekalian beli makan siang gue. Dibungkus. Pakai ayam, pakai sop, pakai sambal yang banyak. Mbak, maaf Mbak, tapi kan itu bukan job desk saya, Mbak. Udah, nggak usah ngebantah. Kalau bisa, lo pakai tangga darurat. Ya Mbak. Ada lagi. Jus jambu juga. 2. 1 buat Karani. Sekarang. Kak Rani. Mentang-mentang Bu. Lo ngomong apaan barusan? Jus jambu kan, Mbak? Iya. Ya. Iya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Anak baru. Jejer. Gak masalah. Mentang-mentang baru. Nih masih banyak debu nih. Sampai ke atas ya. Oke sekalian yang sono no, sebelah sono. Yang gitu, kalau dibilanginnya gak denger. Bawel banget sih. Lagian kok apes banget nasib gue. Kantor apaan sih nih? Ini kan bukan kerjaan gue. Kok bilang gitu? Siapa tuh? Tolong! Aduh, sepi banget sih. Gue takut. Ngapain lo ke lantai 4? Mbak kenapa? Apa saya main kos-kosan gitu sih, Mbak? Itu, Pak. Pintunya kok kebuka sih, Pak? Mbak, di mana-mana pintu darurat itu bisa terbuka, Mbak. Emang kenapa sih, Mbak? Halo, Mbak. Makasih ya, Pak. Iya, Mbak. Stres gue bro. Edit TV yang kemarin kelar. Editornya 1 orang sakit lagi. Won, butuh 1 orang nih kita nih, editor nih. Gak tau deh.
Lo karyawan baru juga? Sama kok. Nama gue Via. Lo ngapain sih ngurusin barang properti? Lo di sini orang kreatif kan? Lo ngapain ngurusin kerjanya Oki? Urusin aja kerjaan lo sendiri. Sekarang, bersihin tuh kamar mandi lantai 7. Karena mau dibuat puting. Bersihin kamar mandi. Tapi gue ini lulusan broadcast. Masa disuruh bersihin kamar mandi sih? Lo tuh baru anak baru di sini. Nyolotin banget sih lo. Mau kerja atau enggak? Mbak kalau mau nyuruh saya, yang masuk akal dong. Mendingan nyuruh saya bantuin ngedit, Mbak. Tadi saya dengar kita kekurangan editor kan? Saya bisa ngedit kok. Ya udah kalau gitu sekarang lo ke ruang editing aja. Berisik banget sih. Kok lo malah bengong? Udah sana ke ruang editor. Iya. Rani ngapain sih nyuruh-nyuruh lo kesini? Dia tuh nggak ngerti ya. Tugasnya editor itu butuh konsentrasi yang tinggi. Dan gue tuh keganggu ada lo. Kok malah keganggu sih? Kan gue kesini pengen bantuin lo. Gue karyawan baru di sini. Nama gue Via. Gue bisa ngedit kok. Beneran lo bisa ngedit? Yakin lah. Orang gue kuliah broadcast, ngedit. Ya pasti harus bisa lah. Ya udah kalau nggak percaya nggak apa-apa. Gue bisa ambilin channel gue kok. Mau lihat? Oh enggak. Nggak usah. Yaudah, lo bantuin gue. Lo ambil skrip, lo edit sesuai skrip, ya. Dan nggak usah kasih efek. Gampang. Ya udah, gue mau makan dulu nih. Lo kalau butuh apa-apa, lo panggil gue aja. Nah, videonya di situ. Oh ya, Raymond. Oh. Oke. Akhirnya ada kerjaan yang lebih jelas. Channel 4. Beda kok. Ya, kenapa nih? Masa nggak mau? Gimana mau ngedit? Komputer aja error. Capek deh. Ramon! Mon, cepetan sini, Mon! Kenapa sih? Aduh, komputer lo! Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kan? Waktunya pulang nih. Hari pertama selesai juga. Capek banget. Vi, lo mau kemana? Pulang? Bercanda lo ya? Itu yang lain masih pada kerja. Dan ini belum jam pulang kerja. Serius loh? Udah jam 7 nih. Udah boleh pulang dong. Lo mau kemana? Pulang. Pulang. Udah nggak betah ya kerja di sini? Betah kok. Bukannya tadi gue suruh lo ngedit ya? Udah selesai? Kalau belum selesai ya lo nggak boleh pulang. Tapi kan Ren, ngedit bukan kerjaan gue. Nah kan tadi lo yang minta ngedit. Raymond itu kerjaannya banyak, jadi lo tuh harusnya ya ngerjain satu kerjaan dia, titik. Jadi lo sekarang harus ngedit sampai itu kelar. Kecuali kalau lo udah nggak betah ya gue anterin lo sekarang nih ke kantor HRD buat berhenti. Gimana? Iya. Gue kerjain sekarang kok. Vi, gue balik duluan ya. Kalau lo balik gue gimana dong? Ya, Vi. Masalahnya kan gue nebeng sama mobil kantor. Lo beresin dulu kerjaan lo, terus sampai ketemu besok. Oke?
Bye-bye. Hati-hati ya. Udah sepi. Sepi banget. Duh, kok gak gerak sih? Saya dong. Lama nih. Apa Mbak? Tuh apaan nih bikin kaget aja? Kalau gitu, saya minta maaf deh Mbak. Pak, Ya Mbak. ini liftnya kenapa sih kok lama? Nggak gerak-gerak tuh. Nah begini Mbak, lift ini memang dalam keadaan rusak. Sebaiknya Mbak lewat pintu darurat saja ya Mbak. Oh, enggak deh. Kalau rusak juga pasti dibawa lagi di servis kok. Oh gitu. Kalau gitu, saya permisi ya Mbak. Pak, tungguin deh, Pak. Pak, Pak tungguin, Pak. Tega banget sih. Pak Satpam, tungguin dong. Aduh, cepet banget sih jalannya. Nggak usah teriak-teriak, berisik. Cepetan dong. Jangan-jangan itu cewek penghuni lantai 4. Ayo dong. Cepetan dong. Kok jadi ada lantai 4 sih? Perasaan cuma ada 3A tadi. Lantai 4. Gak ada siapa-siapa. Ih, Masa gitu aja takut sih sayang? Itu cuma perasaan kamu aja kali. Udah ya. Kamu tuh ya, baru pertama kali kerja aja, udah kayak kucing kecebur-ceburan gitu. ih, kok malah dikatain sih? Sayang, aku sama Rani itu dulu satu sekolah. Aku sama teman aku dulu suka ngebully dia gitu. Dan kayaknya sekarang dia balas dendam deh. Dia tuh belum bisa terima kalau dulu aku ngebully dia. Ya, kenapa nggak kamu lawan aja? Dia kan produser, bos aku. Mana bisa? Selain itu, nggak jadi deh. Kamu nggak bakal percaya. Iya, aku percaya. Emang ada apaan? Selain itu, di kantor aku ada hantunya. Hantu. Setahu aku, semua gedung di Jakarta itu ada penghuninya. Kantor aku juga ada penghuninya kok. Iya, aku tahu. Tapi ini bukan cuma sekedar penghuni, tau nggak? Kali ini tuh beda. Terutama soal itu tuh. Program yang namanya Channel 4. Apa? Channel 4.
Apaan? Tahu deh. Sayang, aku nggak betah nih. Aku cari kerjaan yang lain aja deh. Bukannya ini impian kamu? Masa cuman gara-gara masalah gini aja kamu jadi gampang nyerah? Udah ya, pokoknya jalanin aja. Aku yakin kamu pasti bisa. Ayo, semangat dong sayang. Dia tuh. Yang lain juga kerjanya siang. Yaudah Gi, kamu balik aja ke kantor. Udah mau habis soalnya jam makan siangnya. Makasih deh temennya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dadah. Mau hati-hati. Ya. Semoga aja hari ini beda. Sorry. Isi. Nggak ada lagi lantai 4-nya? Enggak, semalam tuh gue naik lift ini dan ada lantai 4 kok. Ngimpi kali lu. Tahu gue, di Catherine itu nggak ada lantai 4. Iya. Adanya tuh lantai 3A. Kalau nggak percaya, lo lihat aja sendiri. Ya, kita tinggal keluar bersama. Itu urusan kita itu ya, kemanusiaan saya. Ya, berarti kita harus tertib lagi biar kita prestasi aja. Kita tinggal terima aja itu aja sih semuanya. Ini sih mas. Ini tuh beneran lantai 3A ya? Bukan lantai 4? Benar lah, sejak kapan di sini lantai 4? Emang kalian dari program apa sih? Kita dari program news. Emang kenapa sih? Lu anak baru ya di sini? Via, ngapain lo di sini? Satu peraturan di sini, karyawan itu dilarang main ke departemen lain kalau nggak ada urusan. Iya maaf Ran. Tadi nggak sengaja gue nyasar. Ya udah sekarang lo balik ke atas, gue tunggu di ruangan gue. Lo tuh gimana sih? Niat kerja nggak sih sebenarnya? Kemarin aja lo ngedit main tinggal-tinggal. Untung ada si Bawa yang nyelesain. Sorry Ran. Gue tuh sebenarnya nggak ada niat buat ninggalin kerjaan. Kalau lo tuh nggak usah banyak alasan ya. Ya udah sekarang nih lu bawa nih barang-barang ini ke gudang, tapi hati-hati. Siapa tahu aja nih barang-barang terpakai buat syuting lagi. Apaan nih? Ini kain kafan sama kayu nisan. Gila. Ngapain lo bawa barang-barang kayak gini ke kantor? Nah iyalah ini kan properti syuting. Biasa aja kali. Tapi Ran, ini barang-barang nggak ada apa-apanya kan? Kenapa? Lo takut ya? Kalau lo takut mendingan lo nggak usah kerja di TV. Nih gini ya. Nanti bisa aja lo itu syuting sendirian atau berduaan di kuburan. Masih tertarik lo buat kerja di TV? Masih kok. Ya udah kalau gitu sekarang bawain barang-barang ke gudang. Gua nggak punya banyak waktu. Nih. Banget tapi. Pegang, Mbak. Ah, kaget. Gak boleh sembarangan pegang barang di gudang ini.
Beberapa ini benar-benar benda keramat loh. Yang lainnya, ya Mbak tahu sendiri. Kan saya udah bilang. Lagian ngapain sih? Benda aneh kayak gini pakai dibawa ke sini. Katanya sih biar bisa dipakai lagi kalau ada syuting. Tapi sebenarnya kalau barang-barang ini dibuang begitu aja, bisa lebih berbahaya, Mbak. Jadi Mbak hati-hati ya. Channel 4. Apa ada hubungannya sama saluran kemarin yang gue lihat itu ya? Gue harus cari tahu nih. Apa isi rekaman channel 4 ini? Itu Ki. Kenapa? Itu ada. Itu. Ada apa? Oke, tarik nafas. Kasih tau gue lu kenapa. Gue nemu CD program channel 4. Channel 4 yang lo tonton di TV. Iya. Lo juga udah pernah nonton kan? Tadi gue ketemu CD itu di gudang properti. Terus gue bawa. Dan gue nonton di ruang editing. Terus sekarang DVD-nya mana? Iya masih di ruang editing. Kita harus balik lagi ke ruang editing buat balikin DVD-nya, oke? Gue gak mau. Kan kita berdua. Ayolah. Ayo, Di. Iya. Oh, tadi kesini seperti kayak gini. Iya. Lo taruh mana DVD-nya? Di situ. Nggak. Nggak ada gimana sih? Gue tuh nggak pindahin kemana-mana. Tadi pas gue nonton gue langsung cabut kok. Nggak mungkin lah. Aneh banget. Gue keluarin kok. Kalian ngapain di sini? Lo nggak bisa seenaknya ya masuk ke ruangan editing tanpa seizin gue. Aduh, sorry deh Mon. Tadi tuh gue mikirnya hari ini gue bisa bantuin lo lagi. Dengar ya, gue nggak demen diganggu-ganggu. Dan lo kalau mau bantuin gue, lo cari komputer lain. Sorry deh Mon. Keluar. Loh, sepi amat nih. Pada kemana? Biasa, ini jamnya makan siang. Emangnya mau belum lapar? Enggak, tadi gue udah makan kok di rumah. Ki, kemarin tuh masa gue tiba-tiba ngeliat channel 4 itu di TV? Dan di lift masa ada lantai 4-nya sih? Aneh kan? Gue juga pernah ngalamin hal yang sama kayak lo. Cuman gue cerita sama orang-orang, gak ada satupun yang percaya sama gue. Yaudah, sini. Kita cek yuk. Nah, kan? Normal lagi TV-nya. Aduh, gue gak ngerti deh. Vi, ini kejadiannya kalau saat malam doang. Dan kalau kita lagi sendirian. Ki, gue sempet dibilangin sama siapa yang suka bersih-bersih? Nina, Dia bilang kalau gedung ini tuh emang banyak hal-hal misteriusnya, tau gak? jadi Nina tahu. Kayak gitu deh. Vi, kita harus ketemu sama dia. Siapa tahu kita bisa dapat informasi dari dia. Setuju gue.
Iya, Mas. Mbak, dulu itu emang pernah ada rencana mau bikin program yang namanya Channel 4 itu. Isinya berita-berita mistis gitu. Maksudnya gimana, Mbak? Sekarang kan banyak fenomena-fenomena mistis toh. Channel 4 itu ngeliput yang begituan, Mbak. Mas. Terus? Terus nggak tahu kenapa. Setiap selesai syuting, mesti rekamannya hilang. Terus ada aja kru yang bermasalah. Gimana maksudnya? Ada yang tabrakan, ada yang sakit. Bahkan ada yang meninggal 2 orang, Mbak. Sampai meninggal? Makanya, kalau nemuin rekaman Channel 4 itu jangan pernah ditonton. Bisa celaka. Sosok rekaman dari Channel 4 itu bisa muncul terus mengejar-ngejar kita gitu. Udah beneran aja deh. Apa yang Semina bilang itu nggak benar. Soalnya kan, gue sempat nggak sengaja nonton video Channel 4 itu. Perasaan masa udah gede sih. Kan, gue butuh penjelasan soal Channel 4. Channel 4. Apaan tuh? Gak usah ditutupin deh, Ran. Gue baru 2 hari kerja di sini. Tapi gue udah berurusan banyak banget sama Channel 4. Sembarangan banget ya lo tuh ngomong sama gue. Ya sorry deh, bos. Tapi gue serius, Ran. Oke, buat kali ini lo gue maafin. Tapi gini ya, Via. Yang gue tahu, Channel 4 itu dulu program. Tapi yang nggak lanjut karena nggak ada sponsor. Cuma karena itu. Iya. Serius loh. Serius, ngapain gue bohong? Bukan karena banyak banget roh-roh halus terperangkap dalam program itu. Dan akibatnya, banyak banget kejadian aneh kan? Sama tadi lo bilang, roh terperangkap. Lo tuh nggak usah ngarang cerita ya. Mana ada yang namanya roh terperangkap. Lo tuh lucu ya. Selain lo jago ngebully, lo juga jago ngarang cerita. Lo gak percaya? Semalam gue liat TV. Semua salurannya Channel 4. Gue gak percaya. Oke? Woi, Kaget gue. Udah, gak usah dipikirin. Lagian gue juga pernah ngalamin hal yang sama kok kayak lo. Semua orang yang ada di sini pernah gue ceritain satu-satu. Tapi ya mereka gak ada yang percaya sama gue. Lagian sih, kalau menurut gue, kalau hantunya selama gak ganggu, ya kita biarin aja, bener gak? Thanks, Eki. Udah, gak usah bete-bete. Mending kita cari makan. Gimana? Traktir. Boleh.
Biasa, buat kebutuhannya. Ih, nggak boleh ah. Temenin gue. Sebentar aja kok. Nanti gue keburu ditinggal sama mobil kantor, Vi. Lo tega banget sih ninggalin gue sendirian. Lagian Ki, gue masih pengen liat TV itu. Rizky, temenin gue. Sekali aja. Ih, nggak bisa. Coba lagi. Coba lagi. Nggak bisa. Kabur, kaburnya. Aduh, serem banget. Pokoknya gue nggak mau nonton TV itu lagi. Tau gak sih? Gue jadi penasaran nih. Kayaknya kita emang harus mampir deh ke lantai 4. Gak mau, gue nggak mau. Bukan? Ada lantai 4-nya. Sini nih. Gue gak sengaja, Ki. Tolongin gue dong. Aku udah gak tahan nih. Aku pengen pindah aja tau gak? Tapi kenapa cuman kamu yang digangguin? Ya karena aku yang nonton video channel 4 itu. Dan aku juga pernah ngeliat TV malam-malam gitu. Gak tau ah. Ya, kalau cuman liatin gitu di TV, nggak apa-apa kan? Maksud kamu gak apa-apa tuh apa? Waktu di toilet, aku bisa lihat orang di belakang aku lewat kaca. Itu biasa aja buat kamu. Ya, maafin ya. Kamu tuh emang gak pengertian ya? Sama aja kayak yang lain. Gak ada satu orang pun yang percaya sama cerita aku. Duh, udah deh. Yaudah, kalau emang kamu mau berhenti, yaudah berhenti aja. Via, kamu kenapa nak? Enggak mah, apa-apa. Cuma mimpi kok. Oh ya udah kalau gitu. Ayo bangun sayang. Mama bikin sarapan ya. Makasih mah. Sayang. Mama pergi dulu ya. Mah. Kayaknya Via berhenti kerja aja deh. Kok berhenti kerja sih sayang?
Kamu baru 2 hari. Kamu harus kuat dong. Dia tuh nggak kuat sama jam kerjanya, Ma. Tadi malam aja pulang larut malam kan? Emang stasiun TV seperti itu, sayang. Bukannya itu cita-cita kamu dari kecil? Kamu pernah berjanji sama almarhum papa kamu bahwa kamu ingin bahagiain mama. Ya sih. Tapi Sebentar, sayang. Mama kemarin nemu ini loh di teras depan. Ini punya kamu bukan? Vi, pokoknya gimana caranya lo harus balikin video itu ke kantor. Dan ingat, lo jangan pernah lihat isinya apaan. tapi kan gue udah pernah ngeliat video ini, Ki. Lo lupa apa kata Mina, ha? Iya sih. Tapi gue nggak ngerti, Ki. Kenapa nih video tiba-tiba ada di teras rumah gue? Padahal ingat kan, waktu di ruang editing videonya hilang. Vi, video itu ada isinya. Dan sekarang dia ngukitin lo, oke? Gimana dong, Ki? Udah, pokoknya lo dengerin gua. Video itu lo balikin ke kantor. Ingat, ke gudang, oke? Ya udah. Tapi gue penasaran. Lo tau gak? Ini sih video apa? Itu CD nggak kepake, nggak ada isinya. Nggak mungkin gak ada isinya kali, Mon. Orang gue liat ada isinya kok. Lo tuh kalau gua kasih tahu nggak percaya ya? Itu nggak ada isinya. Itu CD bekas channel 4. Programnya itu gagal. Gue tuh lihat sendiri. Ada isinya. Lo lupa kali. Nih lo lihat. Tuh, apa gue bilang? Gak ada isinya kan? Lo ngayal sih. Woi. Lu ngapain pakai matiin TV segala? Dia lagi pada nonton. Ganggu, tau nggak? Tadi malam gue nonton TV ini. Dan gue ngeliat adegan-adegan serem yang ada di channel 4. Channel 4 apaan? Channel 4? Pokoknya gue ganti-ganti semua salurannya isinya channel 4 semua. Bahkan ya, pas gue cabut colokannya, TV-nya masih nyala kok. Kacau lo. Mana mungkin TV bisa nyala nggak ada listriknya? Udah. Beneran. Udah, nggak usah mikir. Oh, lagi nonton juga. Vi, kayak lo capek banget ya. Mungkin. Gue itu udah kerja di sini udah 5 tahun. Gue nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh. Dan gue yakin banget kok di kantor ini tuh nggak ada hal yang mistis. Gue juga nggak ngerti, Ran. Tapi kalau emang lo nggak percaya, tanya aja si Ongki. Ongki juga ngalamin kok. Ya udah gini aja deh. Lo nggak usah ngelakuin hal yang berat-berat dulu deh. Jadi lo kerja yang ringan-ringan aja. Sambil lo ngeliat proses kerja di sini. Gimana? Oke. Ini flash disk. Di dalam sini tuh ada skrip. Tinggal lo print aja.
terus lo baca sama script editor, terus lo fotokopi. Udah, lo cuma ngelakuin itu aja. Jangan ngelakuin yang lain-lain, oke? Oke. Thanks. Minum. Iya. Minum dulu Mbak, biar tenang. Mina, sekarang gue ngerasa hantu-hantu yang terjebak di channel 4 itu mulai ngejar-ngejar gue. Tuh kan Mbak, saya kan udah bilang hati-hati. Yang pasti ya Mbak, channel 4 itu dulu direkam di lantai 4. Lantai 4? Emang ada? Dulu tuh ada Mbak. Cuman gara-gara sering masalah sama channel 4 itu, akhirnya manajemen ganti jadi 3A. Gitu ya? Mungkin roh-roh itu masih kejebak di lantai 4 Mbak. Kalau aja Mbak bisa masuk ke sana. Tapi saya nggak tahu gimana caranya Mbak. Saya tahu gimana caranya. Kenapa lo, Ki? Gue lihat penampakan, Vi. Penampakan? Apa? Cewek rambut panjang yang semalam kita lihat di lift. Serius lo? Serius yang kayak gini? Masalahnya cuma gue doang yang lihat, Vi. Di situ padahal lagi banyak orang. Tarik nafas dulu. Emang kayaknya ini tuh saatnya kita buat ngelidikin itu channel 4 sama lantai 4. Gue gak mau. Ki, ini buat nyelesain masalah kok. Lo nggak mau kan terus-terusan dikejar sama roh itu? Ya udah, kita mulai selidikin sekarang juga. Action! Apa sih lo? Cut! Pak Bahar? Ah, ya, saya Via, Pak. Kenalin, saya mau nanya. Bapak itu yang menyutradarai program Channel 4 dulu ya, Pak? Iya, emang kenapa? Gue malas bicarain hal itu lagi. Gue capek-capek kerja, malah nggak diterusin program. Emangnya bukan karena roh atau hantu yang terperangkap dalam program itu ya? Apaan itu? Lo tahu, program itu tidak diterusin karena tidak laku dijual ke sponsor. Ngerti lo? Tapi kok yang saya dengar program itu nggak bisa diterusin karena banyak banget kejadian aneh yang terjadi, Pak. Dari mulai ada kru yang menjadi gila, bahkan ada yang meninggal. Belum lagi banyak banget hasil-hasil rekaman yang tiba-tiba ngilang tanpa dihapus. Emang mau lo apa? Hah? Maksud lo apa? Ungkit-ungkit cara itu lagi? Hah? Lo mau tahu kebenarannya? Lo mau tahu kebenarannya apa? Lo cari kameramen gue si Bisma. Dia itu kameramen gue waktu cari talk show. Ngerti lo? Kesel gue lama-lama. Itu Mbak yang namanya Bisma. Tapi sekarang dia udah kayak orang gila. Kerjanya nongkrong mulu di sini. Cengar-cengir gitu Mbak.
Bisma? Bisma? Ina nyariin lu. Mas? Mas Bisma ya? Mas pasti kameramen program channel 4 kan? Saya Via, Mas. Hah? Lihat! Kamera bagus! Kamera bagus! Maksudnya, Mas? Iya, Mbak. Waktu program syuting kemarin, kita pakai kamera bagus. Katanya, kameranya bisa ngerekam hantu. Iya, itu kamera bagus. Itu kamera bagus. Vi, ngapain sih kita kesini lagi, Vi? Enggak, Ki. Kemarin itu waktu gua kesini, gue liat kamera. Dan pasti itu kamera yang dipakai buat ngeliput channel 4. Mungkin udah gak ada yang mau pakai lagi kali, makanya ditaruh di gudang. Vi, lo yakin? Meriksa-meriksa gudang ini, Vi? Gua sih takut, Vi. Yalah, berani dikit kayak Ki. Lagian kita tuh harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, tau gak? Kalau bisa malah kita bantuin tuh roh-roh halus. Gue kan juga gak mau dikejar-kejar terus. Udah, bantuin. Ya. Kan? Gue bilang apa? Ini kameranya. Pasti bisa nangkep roh halus. Mending gak usah otak-atik di kameranya, Vi. Perasaan gue mulai nggak enak, Vi. Vi, jangan, Vi. Gue penasaran. Penasaran nih. Vi, tunggu, Vi. Vi, itu kamera ngapain lo bawa? Vi. Mbak. Ih, itu kan kamera channel 4 kan? Saya tahu. Sini, Mbak. Mau ngapain lo sama tuh kamera? Ya gue pengen nunjukin sama lo semua yang gak percaya sama cerita gue. Gue pernah ngeliat channel 4 ada di TV ini. Lagian gue pengen kalian semua tahu. Tempat ini tuh banyak hal misteriusnya. Makanya, lewat kamera itu gue buktiin. Vi, balikin kamera itu. Lo tuh nggak tahu yang lo lakuin. Gue tahu koran apa yang gue lakuin. Gue bakal playback semua hasil rekaman yang ada di kamera itu. Biar kalian semua lihat hasilnya. sana, nggak ada. Mimpi. Sial. Gue kira dalam kamera itu masih ada sisa rekaman dari program channel 4. Sekarang malah gue kan yang diketawain. Vi, kenapa sih kita nggak batalin aja, nggak usah ngurusin lagi masalah ini? Maaf, Mbak. Mas, maaf tadi saya nggak sengaja ikut denger. Tapi emang nggak semua orang bisa lihat penampakan di channel 4 dan lantai 4 itu, Mbak. Biasanya, orang yang bisa lihat itu orang udah pernah nonton rekaman channel 4. Saya nggak mau ada korban lagi. Ingat loh, Mbak. Udah ada kru yang meninggal. Udah ada kameramen yang jadi gila. Vi, lo denger sendiri kan? Pokoknya gue nggak mau berurusan lagi sama yang namanya Channel 4. Dan gue udah mutusin buat berhenti kerja dari sini. Vi. Lu mau pulang ya? Please dong. Pulangnya ntar aja bareng gue. Ini sebentar lagi kok. Vi, kali ini gue nggak mau. Masa lu tega sih ninggalin gue dalam keadaan kantor sepi kayak gini? Kalau mau pulang bareng gue, kita pulang sekarang juga, oke? Mumpung masih jam segini. Gue nggak mau kejadian hal-hal aneh lagi kayak kemarin.
Nih, gua udah nyiapin surat pengunduran diri. Lo mau keluar? Sedangkan lo nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini tuh bukan cuma soal gue. Tapi hantu-hantu itu juga ngejar lo kan? Kalau lo keluar. Tapi hantu-hantu itu masih ngejar lo tanpa lo tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lo mau apa? Nggak ada. Vi. Lo jangan nyalain TV ini lagi, Vi. Gue takut, Vi. Vi. Kali ini gue pulang beneran, Vi. Tungguin gue! Oke. Siap. Gak bisa. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Gue harus tahu. Halo? Ada orang nggak? Jawab dong. Halo? Jawab dong. Tuh kan. Lantai ini tuh beda banget sama lantai 3 yang gue tahu. Gue yakin ini pasti beda deh lantainya. Bukan cuma beda nomornya aja. Halo? Ada orang nggak? Kepada yang terhormat, Bapak Kepala HRD disebut. Saya Via Avianti dari Divisi Kreatif ingin mengajukan surat pengunduran diri. Kamu udah bangun, sayang? Dan Semalam kamu pulang kantor langsung tidur? Toh, itu kamu nulis apa? Mama tunggu sarapannya, sayang. Ma,
Via udah mutusin. Mau ngundurin diri aja. Kamu udah yakin? Sayang, apapun keputusan kamu, Mama pasti akan dukung. Cuman, kalau boleh tahu kenapa ya? Atau jam kantor? Karena atasan? Sebenarnya bukan karena itu sih, Ma. Terus kenapa? Di kantor, Ma. Via ngerasa ada hantu atau apalah namanya, roh halus lah. Dia tuh kayak ngejar-ngejar Via. Via takut, Ma. Kalau memang itu keputusan kamu, pasti akan Mama dukung. Mama yakin suatu saat pasti kamu akan punya pekerjaan yang jauh lebih bagus dari ini. Makasih ya, Ma. Ongki! Ongki! Kenapa sih kemarin lo ninggalin gue sendirian? Tumben banget lo datang pagi-pagi. Gue udah mutusin buat keluar dari kantor ini. Makanya gue datang pagi biar ketemu sama HRD. Hah? Berarti. Lama dong. Serius lo? Serius. Tapi ya, gue gak langsung ke HRD. Gue harus janjian dulu sama Rani. Tadi sudah janjian. Sama dong kalau gitu. Gue juga mau ke lantai 7. Ki, gue pernah ngeliat mereka loh, Ki. Serius lo, Vi? Di mana? Tadi malam di lantai 4, Ki. Lo tadi malam ke lantai 4. Gue takut nih, Ki. Gue juga, Vi. Bi, kenapa sih? Kok lu kayak ketakutan sih? Sini, lo lihat. Itu banyak banget setannya, tau gak? Apa sih setan mana? Gak ada setan. Ren, itu ada 6 orang, banyak banget. Enggak, gak ada apa-apa. Gue udah gak ngerti lagi, ngerti gak? Nih, gue berhenti kerja. Apaan nih? Vi, gua nggak gila loh, Vi. Bisma? Jadi lo itu dikerjain karena lo tuh karyawan baru di sini. Lo kalau butuh apa-apa, lo panggil gue aja. Videonya di situ. Oke, akhirnya ada kerjaan yang lebih jelas. Nggak bisa. Coba lagi. Nggak bisa. Iya. Dan sorry ya, Vi. Gue ikut ngerjain lo.
Ih. Itu juga. Iya semuanya. Ya ini tuh udah tradisi Pi. Jadi setiap kali karyawan baru itu harus dikerjain biar mentalnya itu kuat. Kan kita nggak tahu ya mau ditempatin di program apa. Kalau mentalnya nggak kuat gimana? Yaudah sekarang gini deh. Karena lo udah ngejalanin semuanya. Sekarang lo udah resmi pakai seragam kantor ini. Mana seragam? Ada. Ini? And congratulations. Gila, untung aja gue gak mati berdiri di sini. Lo juga. Iya, lo ya. Lo juga, Ren. Pi, balik yuk. Duluan, Ki. Gue mau selesai ini dulu, tanggung. Nggak takut sendirian? Gue udah gak takut kali. Yakin, gak mau balik bareng? Yakin. Udah deh, pulang ya sana. Hati-hati ya. Ya udah gue balik dulu ya. See you. Bye. Masih ada lantai 4. Ih, bersih banget sih tuh anak-anak. Pasti lupa diganti. Atau jangan-jangan ada anak baru lagi nih yang lagi dikerjain. Gue udah tahu kali. Lo baby kan? Yalah, udahlah. Gak usah soal-soal nyeremin. Capek tau gak? Lagian sebenarnya lo tuh cantik tau, Beb.